Gue memilih untuk lebih baik sendiri daripada gue harus menjalani kehidupan yang menurut gue palsu. Coba dong kata-kata ayat-ayat suci yang dia keluarkan setiap dia bicara itu dipraktekin ke kehidupan sehari-hari. Laki-laki bukan hanya laki-laki yang bangsat, perempuan juga bajingan. Seperti biasa, eksklusif selalu kedatangan tamu yang istimewa. Tapi ini istimewa banget karena di planning 2023, realisasinya baru 2024. Kalau di sebelah ada close the door, kalau di sini ada close the window. Kalina Oktarani, apa kabar? Gue nahan tawa jadi mau nangis saking banget. Mau keluar mata. Gue tadi nahan tawa kalau lu ngomong. Boleh gak seriusan gue? Gak apa-apa. Oh, minta tisu. Ya Allah, kita belum opening apa-apa dia udah nangis. Bukan, ada masa lalu apa? Enggak. Gue nahan tawa. Lu terlalu serius banget. Biasanya gue nggak kayak gitu serius sama lu kalau ngomong, kan biasanya kalau serius kita ke KUA. Iya, serius ke KO. Ini opening udah segini ya. Jadi gimana? Dibocorin dulu ya. Jadi kita janjiannya udah lama banget ya kan. Terus udah kayak gitu nggak jadi terus. Kenapa bisa nggak jadi? Ya karena dia sibuk banget menata masa depan ya. Salah ya. Sorry. Memperbaiki masa lalu yang udah porak-poranda supaya masa depannya lebih baik lagi. Okay. Gitu dong. Masa lalu yang porak-poranda. Gue gatel deh. Lu jangan banyak nanya yang enggak lu selalu tahu gua. Suka-suka gue lah. Gue mau nanya apa ya? Kenapa lu yang ribet? Kan biar bener-bener nggak sia-sia lu bangun pagi bangunin gue kan. Ngecatok rambut. Iya, gue bangun pagi-pagi aja lu nggak bangun, lu malah tidur lagi, kurang ajar emang lu. Ini gue manggil apa ya? Nggak enak banget gue manggil Mbak Kalina, sopan banget gue. Manggil Mak. Sis, ya Allah, ya ampun, cantik banget hari ini. Niat ya. Emang mau kemana sih? Mau ketemu kamu. Beres, mau ketemu gue. Ya kali mau ketemu gue. Bentar, sekarang hari apa sih, Bu? Hari Sabtu. Udah, gitu aja. Malam Minggu. Coba nanti setelah ini ada kameramen yang bisa ngikutin Kalina mobilnya mengarah kemana. Jangan. Gue parkirnya lu nggak tahu kan. Ya udah, dia parkirnya nggak tahu kan, dia nggak bisa keluar juga kalau nggak pakai aksesnya gue. Oh iya bener. Ngancemnya nggak enak banget sih. Lu mau nanya apa sih? Sebenarnya lu ngundang gue nih. Iya, gue mau nanya. Tadi gue kepancing, pertanyaan pertama gue adalah ketika lo bilang menatap masa lalu yang sudah porak-poranda, gitu ya. Masa lalunya Kalina ini kan banyak ya, tapi yang paling deket lah gitu loh. Itu kan yang juga beritanya lagi heboh banget nih. Apa sih? Jaelah. Males banget dia mau nyebutin nama. Kenapa? Mantan yang terakhir. Gini loh. Bukan nggak mau bicara atau nggak mau nyebut namanya dia, karena menurut gue ya itu menjadi bagian masa lalu gue yang gue merasa gue mencoba untuk memaafkan, bukan hanya memaafkan dia dan keluarganya, tapi memaafkan diri gue juga. Karena kalau gue bilang selalu gue sekarang lagi belajar bahwa introspeksi diri ke gue juga. Mungkin kesalahan bukan hanya pada dia, mungkin gue juga punya kesalahan juga. Jadi sekarang gue lagi lebih membenahi diri gue supaya kedepannya gue bisa lebih jalan hidup gue tuh lebih enak gitu loh. Karena kemarin kan gue ngerasa kayak kenapa ya. Kalau sekarang gue udah lebih yang ya udah ternyata memang seperti ini. Gue harus melewati masa-masa ini dulu. Gue harus melewati problematika kehidupan gue yang sebelumnya dulu, sampai suatu saat gue percaya bahwa Tuhan tuh menyiapkan gue yang terbaik. Oke. Depan kamera bisa. Terus gue bingung mau berkata-kata. Biasanya nggak begini soalnya. Beneran. Tapi biasa kita cuma kirim-kiriman reels. Nggak ada kirim-kiriman list, temanya apa, terus di WhatsAppan temanya beda. Tapi kalau tadi bilang katanya memaafkan diri sendiri dan bukan hanya memaafkan dia, tapi memaafkan diri sendiri. Boleh tahu nggak sih kesalahan apa sih yang menurut seorang Kalina itu menjadi berpengaruh lah untuk banyak waktu ketika menghabiskan waktu lah sama dia hampir setahun kan? Maksudnya kesalahan di diri gue gitu. Ketika akhirnya harus pisah tuh kan bukan tanpa alasan kan itu. Secara pribadi lo ngerasain ada salah atau kurang lo apa sih? Sebenarnya sih nggak mau dibilang salah juga ya. Gue lebih mau bilang bahwa gue itu
gue itu terlalu naif yang gue lupa gue hanya mementingkan kebahagiaan orang lain sampai gue lupa untuk membahagiakan gue sendiri, dan itu salah. Karena kebahagiaan orang lain, maksudnya? Gue hanya mementingkan kebahagiaan orang lain, di mana gue mau membahagiakan siapa yang dibahagiakan lain. dalam pernikahan kemarin? Siapapun maksudnya kan di saat gue menikah, gue kan bukan menikah hanya dia aja. Oh, oke. Bukan hanya sosok prianya aja, sekeluarga besarnya juga gitu. Yang menurut gue gue mencoba untuk membahagiakan mereka juga, walaupun mungkin yang gue berikan tidak sepadan dengan apa yang mereka mau ya gitu ya. Tapi akhirnya gue sadar bahwa kebahagiaan, dan gue mencoba mencari kebahagiaan dengan gue memberikan kebahagiaan ke mereka, yang gue berharap mereka juga bisa memberikan kebahagiaan ke gue, kayak gitu. Ternyata gue salah, makanya kenapa gue bilang gue memaafkan diri gue sendiri, karena gue pernah melakukan kesalahan terhadap diri gue. Artinya menikah dengan, oke, kita sebut aja mantannya kalian, yang kita bahas adalah Vicky Prasetyo. Akhirnya ketika menikah dengan Vicky Prasetyo, itu sebenarnya mengambil keputusan menikah itu atau ketika menjalani, kalian bahagia nggak sih? 1 bulan pertama. Lu kan jujur kan, saya mah jujur, Anda tahu saya jujur banget gitu ya. 1-2 bulan pertama ya bahagia. Kemudian kebahagiaan itu hilang karena mungkin saya tidak bisa masuk ke dalam cara berpikirnya mereka gitu. Mereka tuh berarti sekeluarga itu semuanya. Mungkin either yang setelah gue udah 1 tahun kurang lebih 1 tahun menjalani rumah tangga sama beliau, ya akhirnya gue berpikir either gue yang masuk seperti mereka atau mereka seperti gue. Tapi ternyata kan untuk menjadi seperti gue kan gue terlalu banyak gitu loh. Mereka yang terlalu banyak, jadi akhirnya gue, karena gue tidak bisa merasa diri gue tidak bisa menjadi seperti mereka. Gue tidak bilang mereka tidak baik ya, maksudnya balik lagi, gue di sini tidak mau menjelekkan siapapun gitu. Jadi ya akhirnya oke lah, anggap gue yang salah, gue yang mundur gitu. Kok bijak banget sih menganggap gue oke, sekarang gini ya kan, tadi kan gue bilang gue dari salah. Tadi lu tuh kayak apa ya, kayak mencoba untuk masuk ke mereka, ke keluarga mereka gitu, tapi ada upaya mereka nggak, entah Vicky-nya entah keluarganya, yang justru masuk ke keluarga lu sendiri? Apa ya, karena kalau misalkan mereka bisa mencoba untuk masuk ke cara berpikirnya gue, pastinya gue tidak akan mundur gitu. Pasti gue akan mencoba untuk bertahan lebih lama lagi mungkin gitu. Dan menurut gue 1 tahun, kurang lebih 1 tahun itu udah sangat amat lama. Kan waktu itu sempat ada tuh dalam rentang perjalanan pernikahan sama Vicky itu, ada momen katanya entah nyokap lo sama dia istilahnya tidak sejalan lah gitu, entah ada konflik apa sampai sempat beredar, sampai ada postingan mantan memposting foto sama almarhum nyokap. Itu sebenarnya kejadiannya gimana sih? Kalau dibilang nggak sejalan, malah yang gue tahu nyokap gue almarhum itu jadi kayak, gue nggak tahu ya, mungkin kalau dibilang terdoktrin atau apa, sampai akhirnya membuat statement bahwa gue ini, nyokap gue tuh minta tolong dia untuk ngumpulin teman media ya, yang mengatakan bahwa gue itu anak yang tidak bertanggung jawab, yang dimana gue merasa selama ini sih gue mencoba untuk menjadi anak yang berbakti ya, yang baik, walaupun mungkin apa yang gue lakukan, yang gue berikan kepada nyokap gue almarhum itu mungkin kurang buat beliau. Tapi ya yang selama ini nyokap tuh nggak pernah bicara seperti itu di media tentang anaknya gitu. Sampai ini gue kita udah mau masuk bulan puasa, yang gue nggak mau punya lebih banyak dosa lagi, dan gue mencoba untuk bicara apa adanya. Berapa hari sebelum nyokap meninggal, nyokap bilang sih ke gue, itu suara terakhir yang gue dengar dari mulut nyokap, keluar dari mulut nyokap, karena setelah itu nyokap tuh udah nggak sadar ya kan. Neng Ani nggak salah, dia yang salah, maafin mama, dah, intinya seperti itu. Artinya selama itu nyokap lebih percaya dia daripada? Gue nggak tahu ya, karena gue nggak bisa komunikasi sama nyokap, karena nyokap setelah itu kan nggak bisa banyak bicara kan. Karena kalau gue banyak bertanya tentang hal itu, gue nggak mau nanti kondisi nyokap makin ngedrop. Jadinya akhirnya apapun yang mereka bicarakan, apapun yang mereka omongin tentang gue di belakang gue ngerasa gue coba balik lagi, itu gue udah mencoba memaafkan gitu. Tapi ketika kita nggak tahu nih nyokap pernah ngomong apa sama mantan gitu loh, tapi selama itu lo sadar nggak sih kalau misalnya
memang mantan lu tuh deket sama nyokap atau keluarga mantan juga deket sama nyokap? Lu menyadari itu? Yang gue tahu sih ada salah satu dari mereka yang mencoba untuk dekat satu sama lain supaya mencari keuntungan di dalamnya itu, entah apa gitu aja. Oh, gitu. Jadi ada upaya untuk memanfaatkan keadaan seperti itu. Gitu. Tapi ya akhirnya gue berpikir gini, gue berterima kasih sama Tuhan. Maksudnya gini, gue tidak pernah mau menyalahkan perjalanan hidup gue yang pernah gue lewatin bersama siapapun ya, karena itu yang menjadikan diri gue seperti sekarang. Mungkin orang-orang lihat, oh kayak misalnya kalau kita di balik semua ini kita ngomong bisa gila-gilaan, tapi di saat gue bicara apa adanya ya inilah gue, karena gue udah merasa udah tua juga ya bun gitu kan, udah nggak mau lagi yang saling menyalahkan satu sama lain gitu kok. Dan gue berpikir ada saatnya dimana gue merasa ya ini kayak tadi balik lagi gue bilang, gue introspeksi diri gue coba untuk kayak bicara sama diri gue sendiri, what do you want Kalina, Rani, apa sih yang lu mau dalam hidup ini gitu. Gue merasa sebelumnya gue bukan orang jahat, tapi mungkin gue juga bukan orang yang baik banget gitu. Nah, apa sih yang lu mau ke depannya? Waktu gue memutuskan untuk menikah sama seorang Vicky Prasetyo, orang selalu banyak tanya, kenapa sih lu mau gini? Ya, karena gue mungkin terlalu klise ya jawaban gue ya, karena sebelum gue menikah sama dia, waktu saat itu umur gue tuh baru 39, yang dimana menurut gue life began as 40 gitu kan. Dan gue merasa di saat gue ketemu sama dia, setiap orang tuh punya masa lalu, good or bad gitu ya kan. Gue pun punya masa lalu gue nggak selalu bagus gitu, dan gue tidak mencoba mencari tahu bagaimana sebenarnya sosok dia gitu kan. Kalaupun gini, menurut gue orang yang jahat sekalipun punya sisi baik gitu. Dan lu berharap itu dari dia? Bukan berharap sih, gue sih percaya bahwa setiap manusia punya sisi baik, dan setiap manusia mau merubah masa depannya dia untuk menjadi lebih baik. Kayak gue, life began at 40, dan gue merasa gue mau di usia gue yang 40 tahun ini gue menjadi lebih baik lagi. Lu mau people change. Yes. Nah, depends on you, lu mau berubah menjadi lebih baik atau lu mau berubah jadi worse gitu. Nah, gue mau lebih baik dari sebelumnya, gue nggak mau jadi lebih buruk. Kenapa? Karena kalau lu mau merubah diri lu menjadi lebih buruk dari sebelumnya, makin hancur aja gitu. Hidup lu nggak kan? Lu nggak akan nilai apapun. Iya gitu. Nah, gue udah punya anak, gue nggak mau anak gue selalu berpikir bahwa mamanya gonta-ganti pasangan, mamanya gonta-ganti suami apa segala macam. Padahal bukan itu gitu loh. Yang dimana orang nggak tahu bahwa gue punya alasan sendiri kenapa gue tuh memutuskan untuk keluar dari kehidupan mereka. Even selama beberapa tahun belakangan gue bertanya sama diri gue sendiri, apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu. Karena di saat gue memutuskan untuk bilang iya gue untuk menikah sama dia, disitulah gue yang gue percaya bahwa gue bukan muslim yang baik banget, gue bukan muslim yang fanatik, tapi gue percaya di ajaran agama gue dan di ajaran dimanapun menurut gue itu harus berbakti pada pasangan, apalagi sama suami. Dan gue itu mengabdikan hidup gue untuk pasangan gue, apalagi suami gue gitu. Walaupun mungkin banyak kekurangan gue dalam proses menjadi seorang istri gitu ya, balik lagi gue manusia bukan malaikat kayak gitu. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki suami gue atau pasangan gue, biar gue yang urus bukan orang lain, selama gue sehat itu aja. Nah, ini kalimatnya tepat banget ya, karena sebenarnya mantan Anda itu pernah datang ke sini juga dan pernah memberi pengakuan bahwa dari semua barisan mantan istrinya dia, nama Kalina Oktarani adalah nama yang disebut sebagai istri yang paling sempurna melayani sebagai istri. Dalam artian dia rajin bangun pagi, nyiapin gue minum, nyiapin gue sarapan. Jadi memang agak nyambung sih jadi gitu. Tapi yang kemudian ketika seorang Kalina sudah berbakti nih sama seorang Vicky Prasetyo gitu loh, dengan semua kekurangan, bahkan tidak peduli dengan masa lalunya seorang Vicky gitu loh. Ada ini nggak sih kayak titik balik satu ketika yakin bahwa ini akan menjadi suami gue, dan titik balik ketika gue nggak bisa lanjut, itu apa? Momen apa itu? Ya saat itu gini, ini maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata sebelum bicara ya.
dia selalu apa ya, saat dia bicara atau mendekati seseorang atau apapun dia mau melangkah dalam kehidupan dia, menurut gue tuh dia selalu membawa nama agama, yang merasakan bahwa dia itu adalah orang yang keluaran dari pesantren, yang tahu tentang agama apa segala macam, tapi kenapa tidak dilakukan itu, dijalani di kesehariannya gitu menurut gue. Jadi di saat dia ketemu sama gue, dia ngomong itu, oke. Saat itu seorang Kalina itu butuh sosok seseorang, kayak haus sosok seseorang yang bisa membuat menjadi lebih baik. Ibaratnya imam rumah tangga, mungkin ya. Iya. Lebih baik dalam hal apapun, menjadi seorang perempuan yang lebih baik gitu. Ya walaupun sebenarnya sih kita tidak harus mempunyai seorang pasangan untuk menjadi lebih baik ya, tapi di saat itu kan ada dia yang deketin gue kan, walaupun sebelumnya gue udah coba nolak gitu kan, tapi pas gue liat dia ceritanya tuh dengan kesungguhannya dia, dengan dia membawa nama Tuhan, dia membawa ayat-ayat suci Al-Quran, yang menurut gue di mana saat seseorang sudah membawa nama Tuhan itu berarti harusnya harusnya bisa bertanggung jawab dengan kata-katanya gitu. Nah, sosok Kalina yang menurut gue saat itu naif banget, oke, percayalah gitu. Makanya tapi orang-orang pada bilang ini, lu tuh banyak banget netizen yang bilang, kan udah dibilangin kan gini-gini. Mereka nggak tahu saat ketemu tuh orang itu seperti apa bicara gitu. Dan gue nggak melihat gini, kalau orang kira lu jatuh banget sih dari sosok A ke sosok yang ini. Buat gue, manusia di hadapan Tuhan tuh sama. Bukan gue sok balik lagi gue tuh sok bijak, sok agamais, enggak. Yang membedakan dia ada apa sih, akhlaknya gitu. Jadi menurut gue saat itu dia tuh nggak ada bedanya dalam arti gini, dia cerdas, lu pun bisa mengaku bahwa dia itu cerdas, ya kan. Gue suka sosok laki-laki yang pinter. Kenapa? Dan menurut gue dia pinter. Kenapa gue suka laki-laki? Karena gue mau dong yang namanya diajak baik atau diajarin sama imam gue yang lebih pintar dari gue. Jangan gue perempuan yang ngajarin dia, iya nggak sih? Nah, saat itu gue merasa dia sosok yang bisa nih menjadi imam gue, yang bisa ngajarin gue banyak hal dari sisi agama ataupun kehidupan. Walaupun mungkin orang bilang, ya kan kehidupan dia awalnya nggak baik, ya kan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Masa lu hidup mau jadi jelek terus, ya kan? Kayak gitu loh. Gue nggak menilai orang dari fisik, gue nggak menilai apapun selama orang itu mau bertanggung jawab, berjuang, bekerja keras untuk bisa nyari makan. Gue appreciate itu, gue hargai gitu. Kenapa? Yuk kita bisa cari sama-sama. Gue bisa diajak hidup sederhana, tapi jangan diajak miskin. Karena orang tua gue besarkan gue bukan untuk menjadi orang yang miskin, tapi gue bisa diajak hidup sederhana. Buat gue, hidup gue sekarang tuh bukan mencari harta kok. Dan dari dulu juga gue bukan mencari harta. Kita hidup butuh makan, kita hidup butuh uang, tapi jangan diperbudak dengan uang. Itu aja sih. Oke. Gitu. Kalina suka cowok yang cerdas. Barisan mantannya juga kita tahu lah ya, cerdas-cerdas. Selain Vicky maksud gue. Nah, yang gue menariknya kayak gini nih, ketika Vicky itu di media atau dalam ini dikenal orang selalu sharing apapun, selalu kita boleh bilang sering settingan atau sering sensasi kontroversi. Itu adalah image yang menempel pada seorang Vicky Prasetyo gitu loh. Kebetulan Kalina yang gue tahu ya, susah banget nih mau wawancara dia, apalagi padahal mau nyari cerita WhatsAppan panjang kali lebar, tapi begitu wawancara susahnya minta ampun dan tidak terbuka gitu loh. Ini kan agak kontradiktif ya, seorang Vicky yang begitu ekstrovert lah kita sebutnya, dengan seorang Kalina yang introvert gitu loh. Kepikiran nggak sih ketika masuk menjadi bagian dari hidupnya Vicky, mau nggak mau akan menjadi sorotan media yang ekstra ketimbang kehidupan sebelumnya kan, mau nggak mau seperti itu. Dan akhirnya netizen juga akan melihat gini, menilai Vicky negatif, yang awalnya menilai Kalina positif, keseret nih dengan image negatif Vicky. Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Awalnya nggak sampai ke situ banget gitu. Nah, balik lagi, gue tuh tipe waktu itu tidak mencari tahu banget dia seperti apa gitu. Kok bisa sih mau menikah dengan orang yang akan hidup? Bukan. Akhirnya dia kan gini, dia ngomong sama gue, dia bilang kayak gini, aku mau gini. Buat gue cukup. Berarti apa? Yang masa lalu gue tutup. Gitu nggak sih? Jadi kayak oke, lu mau berubah, lu mau ini kasar ya, lu mau perampok kayak lu mau apa. Masa lalu kalau lu bilang udah mau berubah, masih kita nggak ngasih kesempatan orang untuk berubah. Kasarnya gini, Tuhan aja tuh ngasih maaf. Berarti gue bukan Tuhan,
tapi gue ciptaannya. Malu dong, masa gue aja nggak ngasih kesempatan, ibaratnya kayak gitu. Balik lagi, maaf banget, gue bukan lagi sok bijak, bukan lagi gue sok ngerasa agamis, enggak, nanti pasti banyak komen, alah kalian gini, itu banyak banget, gue tahu banget pasti. Cuma inilah gue yang dimana orang nggak banyak tahu siapa tentang diri gue gitu kan. Di saat mereka ngumpulin wartawan, di saat mereka tuh nemuin teman media untuk membicarakan satu hal. Iya, padahal itu bukan lu banget gue, kan? Iya benar-benar. Itu bukan gue banget, dan jadi gue ngerasa kadang-kadang jangan gini, nanti kamu begini, Merasa disetir? Ya gimana ya, gue nggak mau bilang lah lu tahu jawabannya seperti apa, tapi yang akhirnya saat itu gue ngerasa gini, nah itu yang tadi gue bilang di awal, gue yang menjadi seperti mereka atau mereka menjadi seperti gue, gitu. Okay. Gue bukan orang baik, tapi paling tidak ada hal yang dimana gue ngerasa hidup gue juga ada kali ya baiknya, gitu, nggak semuanya jelek gitu. Nah di situ yang gue merasa akhirnya gue tidak menemukan kenyamanan yang gue jadi kayak ini bukan seorang Kalina gitu loh. Rasa menjadi kehilangan diri lu sendiri ya gitu. Menjalani itu. Gue memilih untuk lebih baik sendiri daripada gue harus menjalani kehidupan yang menurut gue palsu. Itu aja. Okay. Tapi ada nggak satu hal yang sampai bikin lo sakit hati atau mungkin nangis selama dengan Vicky ini? Misalnya ada cara dia memperlakukan lo yang agak kasar, atau dia menyentil orang yang lo sayang, at least adalah nyokap misalnya, atau mungkin dia menyentil sesuatu yang itu harga diri gue banget nih gitu. Ada nggak momen sampai lo nangis, sampai lo ngerasa? Dia sih pernah ya bicara tentang agama anak gue gitu kan. Secara gue dan anak gue agama kita kan beda kan. Gue Muslim, Aska Katolik gitu. Dia tiba-tiba pernah yang bicara tentang pokoknya agama non Muslim begini ini. Oke, bagaimana kalau kedengaran dengan agama lain saat lu bicara seperti itu? Dan gue sampai bilang ini, kamu ngomong tentang agama, iya agama lain bla bla bla. Terus gue bilang ini, kamu lupa darah daging aku itu beda dengan kita. Terus dia langsung yang kayak di switch kata-kata, iya tapi kan begini, bisa jadi gini. Oke. Gue gak mau denger omongan yang kedua, gue denger omongan yang pertama. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik, kan? Apalagi darah daging gue di situ memeluk agama yang di luar Muslim gitu. Jadi gue menghormati, gue orang yang sangat amat menghormati agama lain. Mau lu apa, karena yang tidak baik bukan agamanya, tapi orangnya. Gitu. Nah, gue percaya anak gue tuh orangnya sangat amat baik. Tolong dong, jangan dibicarakan seperti itu. Nah, saat itu gue agak sedikit kecewa. Kayak gitu. Okay. Tapi bener nggak ada kemarahan dari anak ketika akhirnya nyokap gue menikah dengan orang yang secara image enggak banget gitu loh. Ada tapi bentuk protes dia. Ada, tapi kan waktu itu gue pernah bilang, waktu Aska tidak setuju sampai akhirnya gue bilang, oke, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang kita agak sedikit debat. Ya udahlah kalau emang itu gue nggak usah datang, biarin gue di blacklist, gue demi anak gue. Karena adu argumen itu. Gitu. Jadi gue akan meninggalkan sosok Vicky Prasetyo saat itu untuk anak gue sampai, tapi akhirnya Aska bilang gini. Itu berapa usia pernikahan ketika? Belum. Waktu itu udah kita kan sebelumnya udah menikah sebenarnya. Oh, yang menikah series. Sebenarnya kan gini, kita kan dibilang menikah tanggal bulan Maret kan. Tapi sebelum itu kita udah menikah. Makanya di saat yang namanya ada gosip dia selingkuh dengan perempuan lain itu yang pangku-pangkuan, itu sebenarnya kita udah menikah. Gitu. Oh. Gitu. Terus lu sudah menikah dan melihat suami lu dalam kondisi kayak gitu? Kecewa pasti ada, sakit pasti ada, tapi saat ini ya, gue bilang, kalaupun suatu saat Tuhan memberikan gue jodoh lagi, gue tidak mencari laki-laki yang setia. Mungkin kedengarnya kayak, kok gitu sih Kalina? Gitu. Iya, ini gue juga akhirnya berpikir kayak gitu. Karena gini loh, gue beberapa kali gue mengalami kegagalan. Cuma karena apa? Cuma karena ada orang ketiga, keempat, kelima, keenam, entahlah keberapa gitu. Yang akhirnya membuat rumah tangga gue atau hubungan gue itu menjadi pecah ya, gitu kan, cuma karena ada orang ketiga masuk ke kehidupan kita gitu. Nah, mau sampai kapan? Tapi kan bukannya itu prinsip ya, maksud gue gitu loh. Tar dulu dong, gue bisa bilang gini,
kenapa gue tidak mencari setia? Gue mencari laki-laki yang bertanggung jawab, gue mencari laki-laki yang bisa membuat gue nyaman. Setia itu akhirnya setia itu menjadi bonus, karena gue percaya kalau dari kita sebagai pasangan bisa menciptakan keadaan rumah tangga kita baik, gue bisa, walaupun gue sebelumnya gue pernah mengabdikan hidup gue sama laki-laki dan akhirnya berantakan, gue merasa bukan kesalahan, gue nggak usah bilang siapa yang salah siapa yang benar gitu. Kalau gue mungkin lebih sabar lagi, kita bisa nih mempertahankan entah sama yang maaf banget ya, bukannya gue tuh menyesali, gue nggak pernah menyesali apapun yang gue udah putuskan gitu. Mungkin dengan yang pertama kayak gitu, yang ke Vicky pun kayak gitu. Cuma sekarang akhirnya gini, definisi home and house beda kan? Yes. Dan gue mau menciptakan house itu buat gue apa sih? House itu kayak hotel, hanya sekedar wujud secara fisik kayak ya. kesannya kayak hotel, apartemen, kos-kosan kayak gitu. Tapi gue percaya lu akan kembali ke gue di saat kita menciptakan bahwa rumah yang sebenarnya itu apa gitu. Mungkin gue nggak sempurna sebagai perempuan. I'm getting older, gitu. I'm getting old, dan gue akan keriput, gue akan menua, cara berpikir gue, cara apa gue, mungkin gue akan banyak yang lupa. Tapi gue percaya di saat hati kita seperti ini terus menerus, itu nggak akan pernah berubah dan orang akan mencari kenyamanan gitu. Tapi bisa nyaman dengan orang yang mungkin kita kemudian tahu bahwa pasangan kita nggak setia. Bisa nggak sih menemukan nyaman dalam berapa kondisi banyak kayak gitu? laki-laki di sini yakin pada setia semua? Coba jujur. Ayo. Ditembak. Gitu. Kita ngomong secara logikanya aja gitu ya. Maksud gue gini, mencari laki-laki yang setia hari gini itu sangat sulit. Sorry to say, gitu. Oke, boleh diminum dulu, sis. Udah tinggal setengah, dia eman-eman, gue takutnya pedes. Diminum dulu. Saya lagi mau mikirkan definisi mencari laki-laki setia zaman sekarang susah. Oke, Iya. saya perlu minum dulu. Tapi mencari laki-laki yang bertanggung jawab dan membuat kita nyaman, itu lebih susah lagi. Karena kadang-kadang laki-laki itu habis manis sepah dibuang. Ya gak sih? Oke. Gitu. Oke, mencari laki-laki yang setia susah, mencari yang bertanggung jawab lebih susah ya. Tapi selama dengan Vicky, dia cukup bertanggung jawab nggak? Minimal ya kalau tadi dibilang Kalina bahagia 2 bulan pertama, apakah di 2 bulan pertama itu juga dia cukup bertanggung jawab sebagai suami kah? Ya alhamdulillah sih untuk kebutuhan makan dan karyawan terpenuhi ya. Dan untuk aku tiap bulannya 2 juta lumayan. Alhamdulillah buat bayar asuransi. Loh kan bener kan Iya, gitu. betul. Sama terakhir ya iPhone dapet lah. Udah. Oh jadi bisa disebutin ya selama dengan ini dapatnya apa aja gitu ya? Ya karena dibilang kesannya kayak Kalina tuh mendapatkan ini, apa yang Kalina milikin sekarang dari dia apa segala macam. Alhamdulillah sih ya, nggak menutup kemungkinan bahwa aku nih juga di saat aku syuting apa segala macam dapat masukan apa segala macam, tapi kan aku kerja. Iya, betul. Bukan aku begini Bukan ke dia minta kayak gitu. ini ya. Oke. Gitu. Nah kemudian setelah akhirnya merasa tidak lagi bahagia, kemudian pisah gitu loh. Apa respon pertama dari Aska? Karena kan Aska yang punya respon agak frontal ketika maminya menikah lagi, tapi kemudian akhirnya maminya pisah. Respon Aska gimana? Sebenarnya sih waktu itu Aska sempat unfollow Instagram aku ya, gitu. Nah terus udah gitu pas udah semuanya gue udah bertekad untuk meninggalkan dia, ya meninggalkan bukan meninggalkan anak gue ya, maksud meninggalkan yang di sana. Ya bukan masalah nggak bahagia juga sih, gue tidak menemukan kenyamanan gitu. Balik lagi kehilangan diri lo sendiri. Gue tidak nyamanan atas gue menjadi bukan diri gue intinya kayak gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk enough gitu lah. Karena gue orang yang dimana kalau misalnya gue ngerasa udah cukup buat gue, cukup gue nggak mau noleh ke belakang, dan akhirnya gue ngambil keputusan bahwa gue udahlah, gue harus pergi dari kehidupan ini nih. Ya udah, dan gue ketemu sama Aska, gue bilang kata pertama yang gue bilang ke Aska, maafin mama.
Dan dia bilang maaf ya, diterima. Dan sekarang malah Aska sama mantan hubungannya juga baik ya. Nah itu dia yang ada dalam beberapa momen kan kayak podcast bareng. Maksud gue gini ya, Aska itu sosoknya pemaaf banget sebenarnya gitu. Dan ada di saat dimana Aska tuh nggak suka karena waktu saat gue sempat hamil juga ya. Walaupun waktu itu ada yang dimana anak yang dalam kandungan gue dibilang bayi Ain gitu. Ya dibilang bayi setan atau apa kayak gitu. Terus gue sampai bilang sama Aska, itu keguguran usia berapa ya waktu 2 bulan lebih. 2 bulan. Dan gue bilang sama Aska, terus Aska nanya, siapa yang ngatain mama setan? Bukan mama sayang, waktu itu yang ini. Gue cerita, oh oke yaudah. Terus udah gitu sampai akhirnya yang gue sangat gue cuma bisa senyum aja sih gitu. Tapi balik lagi itu rezekinya dia juga kan, start dia ngomong tentang anak gue, ngomong tentang bapaknya anak gue di belakang itu. Terus dan gue yakin banget gue juga diomongin yang jelek di depan bapaknya anak gue kayak gitu. Dibilangnya kata gue begini, gue tahu itu semua lah pasti. Tapi kok dia bisa mengambil keuntungan ke orang yang dulunya udah pernah diomongin kayak gitu. Jadi gue cuma oke, berarti memang nggak salah keputusan gue untuk keluar dari kehidupan ini gitu. Oh oke. Tapi sejak akhirnya keluar, sebutlah pisah kalian gitu, ada bentuk komunikasi lain nggak? As a friend lah? No. Sama sekali? No. Tapi kontak masih disimpan? Coba kita lihat ya. Atau mungkin Kartu? Oh nggak ada, dihapus. Oke. Ya udahlah ya, masa lalu ya, dihapus semua kenangan, dihapus semua kontaknya, nggak perlu lagi. Nah, meskipun kenangannya dihapus, mencoba memaafkan baik terhadap diri sendiri ataupun memaafkan sana, kontaknya juga dihapus. Tapi kan mau tidak mau, lu juga akan tetap melihat atau mungkin mendengar berita-berita tentang, apalagi belakangan ini ya, lagi rame lagi nih dia kesandung kasus dugaan penipuan. Bicara soal uang lah, lagi-lagi penipuan gitu loh. Suka dicolek-colek juga. Apa nih tanggapan Kalina dengan suaminya yang mantan suaminya mantan suaminya yang ternyata bisa dibilang adatnya nggak berubah, masih aja kontroversi, masih aja melakukan penipuan. Ada anggapan-anggapan kayak gitu? Dia udah bukan jadi bagian dalam hidup aku lagi ya. Dan apapun yang dia lakukan sebelum pisah dan sesudah pisah, apalagi sudah pisah, itu udah bukan lagi urusan aku lagi ya. Cuma yang aku sayangkan, coba dong kata-kata ayat-ayat suci yang dia keluarkan setiap dia bicara itu dipraktekin ke kehidupan sehari-hari. Dan jangan, dia punya anak banyak gitu. Maksudnya gini loh, gue sebagai ibu aja gue merasa bukan ibu yang baik. Padahal anak gue 1, apalagi dia anak banyak. Kenapa nggak belajar memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya gitu? Apakah dengan gue nggak tahu gini, gue nggak mau mengiyakan, membenarkan dia menipu orang gitu. Tapi kan ini gosip atau pembicaraan seperti ini bukan 1-2 kali. Iya. Ya kan sudah berkali-kali. Iya. Bisa diselesaikan dengan baik lah. Ke beberapa belah pihak lah kayak gitu. Waktu pas gue cerai aja juga gue dicari-cari orang. Iya. Gitu. Itu kan jadi kayak mau nggak mau kesangkut kayak temen aja ya. Paling tidak meskipun tidak ini, tapi kan kayak nyangkutin tetap aja. Misalnya, Kak, gue ada urusan mantan suami belum kelar. Itu merasa risih nggak sih? Iya, akan terus risih. Karena dia katanya mempunyai sangkutan ke temen gue, tapi temen gue itu bilang ke temennya, bilang, lu jangan nyari Kalina nggak ada sangkut pautnya. Akhirnya kayak gitu. Gitu. Okay. Makanya dari semua masalah yang ada, dari semua kejadian sebelum dan sesudah gue pisah sama dia, balik lagi, gue bukan malaikat, gue juga manusia biasa, gue hanya bisa memaafkan, tapi gue nggak melupakan. Iya sih. Ya udahlah, hidup gue sekarang sudah menemukan kebahagiaan yang berawal dari diri sendiri dulu, sampai nanti ada seseorang yang masuk ke dalam kehidupan gue, itu akan menjadi bonus gitu. Dan gue sekarang juga akhirnya kayak kemarin gue mencoba benar-benar sendiri. Temen gue taunya lu taunya gue punya cowok, padahal gue nggak ada cowok. Gue bilang aja, iya gue punya cowok. Kenapa? Karena itu salah satu proteksi gue atau tameng gue supaya gue tidak sama orang lain gitu. Jadi biar orang-orang tahu gue punya cowok, jadi nggak ada yang deketin gue gitu sebenarnya.
Tapi yang ketemu setiap hari gitu, yang ketemu sering, tahu gue nggak punya cowok gitu. Cuma kalau orang-orang yang nggak setiap hari ketemu, kayak contohnya lu salah satunya, ya biar aja gue bilang iya gitu. Gue dibohongin ternyata. Tapi kan itu bohongnya bukan, itu white lies namanya. Gitu. Kalau tadi banyak cerita nih soal mantan, soal Vicky Prasetyo gitu. Tapi sebenarnya komunikasi lu sendiri dengan mantan yang lain, karena sedikit banyak kan juga tetap ada kisah ya, yang kisah nggak enak lah ketika lu sempat menikah dengan yang pengacara itu, kemudian sempat menikah yang siapa tuh yang dulu yang awal membuat gua kenal sama lu itu yang di Polda. Itu dengan semua cerita-cerita yang agak nggak enak gitu loh, apa yang paling maksudnya paling menjadi pelajaran bahwa perjalanan cinta seorang Kalina tuh ternyata nggak mulus gitu loh, apa sih? Lebih mendengarkan diri sendiri sih. Gue bukan bilang omongan orang tua tuh tidak baik ya, karena waktu pas gue sama yang kedua kan waktu itu, maaf banget gue sekarang udah baik sama papa ya. Waktu itu kan papa yang bukan menyalahkan papa ya pak, tapi kita udah bicara waktu itu ya. Papa tuh waktu itu nyuruh gue untuk cepat-cepat menikah, gitu kan. Ternyata apa? Gitu. Salah juga kan. Tapi itu bukan orang yang dipilih papa kan? Maksudnya kita lagi pacaran. Maksudnya gini, gue sampai bilang sama papa, biarin aku kenal dulu, biarin nanti dulu ya pak ya, gini-gini, kita lagi pacaran dulu. Papa yang langsung lalala sampai akhirnya, karena saat itu juga kita lagi aku baru deket lagi sama papa. Tapi akhirnya ternyata yang gue berpikir, oh kemarin kan mungkin karena pilihan sendiri-sendiri ya, nggak dengerin orang tua gini, jadi salah, gagal. Jadi udah coba dengerin omongan papa nih, nah udah, terus itu dengerin omongan mama, ternyata gagal juga. Sekarang akhirnya balik lagi bahwa gue merasa gini, Tuhan, aku percaya aku bukan orang jahat, aku percaya jodohku nanti memang dari kamu, dari engkau, dan itu pasti orang yang terbaik, karena yang terbaik di mata kita sebagai manusia belum tentu baik di mata Tuhan, tapi yang terbaik di mata yang baik di mata Tuhan udah pasti terbaik di mata kita sebagai manusia. Kebahagiaan itu bukan nggak harus kita mempunyai pasangan kok, kayak gitu. Ibaratnya kalaupun suatu saat memang Tuhan memberikan gue jodoh lagi untuk mempunyai pendamping, gue berharap itu sampai gue menutup mata, karena pada dasarnya gue merasa kalau gue jadi laki-laki, gue pengen cari sosok wanita seperti diri gue. Iya. Gitu. Kita kadang-kadang juga mencoba untuk menjadi sosok ideal bagi orang yang kita harapkan juga kan gitu. Meskipun itu nggak mudah sih. Iya, makanya gue berpikir kalaupun nanti suatu saat gue memang ditakdirkan untuk sendiri, ya gue sih pengennya nggak mau tinggal di Jakarta ya. Gitu. Gue tahu sih tujuan lo mana. Bicara soal tadi, ini jadi kayak nge-flashback ya, karena jarang banget kan Kalina belak-belakan gitu. Sering sih, tapi nggak ke media, kan susah banget ke media gitu. Kalau bicara soal mantan gitu loh, ini yang tidak pernah terjawab di media, bahkan mungkin orang juga nggak pernah tahu gitu loh, karena kalian akhirnya pisah secara baik-baik dan hubungannya pun ternyata sampai sekarang baik-baik juga gitu loh. Bahkan dalam momen-momen masih terlihat harmonis lah gitu loh. Dengan dengan Dedi, itu sebenarnya kenapa kalian bisa pisah? Karena dulu tuh ya, ini pribadi ya, gue tuh kayak ngelihat pasangan yang sama-sama mentalis, punya stylist gaya yang kok ini kompak banget ya gitu. Tapi ternyata memang mengejutkan banget sih ketika akhirnya kalian pisah, dan tidak banyak pemberitaan bahwa pisahnya karena A, karena B, karena C. Sebenarnya ada apa sih sampai akhirnya memutuskan pisah di tengah rumah tangga Kalina Dedi tuh kayaknya baik-baik aja kok gitu. Saat itu mungkin pengalaman aku belum banyak, dan mungkin cara berpikir aku belum menjadi seperti sekarang. Terus aku gaulnya belum terlalu jauh. Jadi melihat bahwa masalah saat itu gaul belum terlalu jauh, atau memang tidak berani jauh, atau tidak boleh jauh? Pokoknya belum terlalu jauh. Jadi akhirnya cara berpikir aku jadi pendek gitu kan. Dan menyelesaikan masalah saat itu satu-satunya adalah dengan cara pisah gitu. Saat itu ya. Mungkin ini balik lagi, maaf aku nggak mau menjelekkan satu sama lain atau gimana gitu. Semoga nggak ada yang sakit hati ya. Jadi
apa ya, kalau misalkan cara berpikir aku saat ini, semuanya yang tadi aku bilang dari awal, aku nggak nyangka juga saya bakal ditanya tentang bapaknya anak aku. Aku taruh di posisi saat kita ada masalah saat itu, kemungkinan nggak akan bisa. Iya, akhirnya mungkin tidak seperti Gitu. Karena aku merasa usia aku waktu itu walaupun udah 30-an ya, tapi cara berpikir aku masih terlalu sempit gitu loh. Belum banyak tahu tentang Kalina, dunia tuh bukan segede gini loh, segede gini loh, gitu loh. Laki-laki bukan hanya laki-laki yang bangsat, perempuan juga bajingan, ibaratnya kayak gitu. Dah, ibaratnya ya kasarnya gitu, bukan hanya. Oke, gue potong. Laki-laki, kalimat yang tadi terakhir terus dikaitkan dengan pikiran seorang Kalina yang sekarang bahwa laki-laki tidak ada yang setia. Ada kaitannya nggak dengan pisahnya dengan mantan suami ketika itu, mantan suami yang pertama? Dia laki-laki yang kalau menurut aku bapak yang sangat baik untuk anak aku, dan aku tidak membicarakan bagaimanapun juga dia bapak dari anak aku gitu. Dah, aku aja dia yang salah. Aku aja yang salah. Terlalu berbesar hati loh sebenarnya, karena ya harusnya sih objektif ya melihat siapa yang salah, tapi ini kayaknya Kalina selalu memposisikan gue yang salah, gue yang ngalah. Sebenarnya gini ya, kayaknya kesana lu pengen dilihat jadi malaikat banget sih, lu pengen dibilang baik banget, selalu ngalah. Enggak sih, aku udah capek debat. Aku di fase dimana kasarnya, Kalina, nih lu nanya sama gue 1 tambah 1 berapa? Gue nanya ke lu 1 tambah 1 berapa? Lu jawab 5, gue iyain, iya bener. Berarti kayak gitu. Gue udah capek dengan kehidupan yang dimana tuh menurut gue tuh, kalau lagu tuh ibarat kayak panggung sandiwara ya, terlalu banyak sandiwaranya gitu. Jadi kayak sekarang gue pengen menjadi diri gue sendiri. Kehidupan gue, apa sih yang gue cari dalam hidup? Sebenarnya semudah itu, tapi complicated itu yang untuk mendapatkannya gitu. Apa sih yang Kalina pengen? Bukan rumah besar, bukan mobil mewah, bukan yang setiap saat kita tuh harus makan di restoran mewah. Kasarnya gue makan sehari, hari ini Senin pakai sayur asam, besok pakai tempe, lusa pakai opor doang, apa segala macam. Buat gue tuh cukup iya, gitu loh. Udah gitu mobil sederhana apa segala macam, yang rumah juga nggak usah terlalu besar, buat gue cukup. Asal gue nggak usah kelaparan, kayak gitu. Dan sesimpel itu keinginan hidup gue. Oke, sesimpel itu. Diperjelas. Koreksi kalau salah. Gue cuma denger gosip-gosip. Bener nggak ada isu orang ketiga atau pernah ada insiden tragedi mobil? Bener nggak tragedi mobil? Entah siapa nih? Dengan mantan suami lah yang pastinya, dengan bapaknya Aska. Itu sebenarnya bener nggak? Gue nggak mau bilang itu benar atau gimana, cuma kita nggak usah lah mungkin luka lama ya. Dedi sudah punya kehidupan dengan yang baru, dan gue menitipkan anak gue sama dia, sama istrinya. Gue selalu mendoakan terbaik untuk papanya anak gue, untuk istrinya sekarang. Kenapa? Karena anak gue di situ. Gitu. Jadi gue bahagia dengan melihat mereka bahagia, terlebih anak gue. Meskipun lo yang harus ngalah dalam segala situasi. Di sini nggak harus ada yang siap, bukan ngomongin salah, ngalah, bener, menang, enggak. Itu. Gue cuma pengen hidup damai aja. Kenapa sih lo bisa seberbesar hati itu menerima semua, dalam artian kita kalau ngelihat Kalina itu hanya diam, terus kalau misalnya lagi meet up sama teman-temannya happy doang melalui media sosial ya tentunya gitu loh. Tapi seorang Kalina down banget ketika menyadari apa, ketika tentunya saat sendiri pastinya, ketika menyadari apa yang kemudian mungkin itu menjadi juga seorang Kalina lebih wise, seorang Kalina lebih bisa nerimo dalam ininya. Gue pernah kehilangan dulu ya, gue berpikir saat gue menikah udah itu sekali gitu sampai gue mati gitu kan, atau siapapun yang duluan pergi, tapi ternyata enggak kan. Nah yang akhirnya gue merasa gue udah nggak takut kehilangan siapapun sekarang kecuali Aska, karena gue udah kehilangan ibu.
dan gue nggak akan pernah ketemu dia lagi sampai nanti gue tutup mata. Mungkin nanti di alam yang lain gue akan ketemu nyokap gue. Jadi sekarang kalau misalkan ngomongin kenapa sih Kalina sewise itu sekarang, kenapa sih Kalina tuh bisa lebih ngalah terus apa segala macem, gue bukan ngalah terus sih, enggak, gue nggak mau ada perdebatan dalam hidup gue. Gue udah terlalu capek. Kasarnya nih apa ya, yang gue takutin sekarang cuma gue nggak bisa lihat anak gue atau ngeliat cucu gue atau ngeliat cicit gue. Kalau misalkan gue sudah bisa melihat anak gue bahagia dengan anak cucunya, buat itu lebih bahagia lagi pastinya. Dan kapanpun Tuhan ambil gue udah ikhlas, gue udah capek. Hubungan dengan Aska seperti apa? Karena beberapa kali, mungkin sering ya, Kalina memposting kalimat-kalimat romantis untuk anak, sebutlah seperti itu, memposting foto-foto kenangan bersama Aska gitu. Apa yang membuat apakah secara quality time kalian kurang sampai itu adalah bentuk kangen seorang ibu kepada anaknya, atau memang ada sesuatu yang sebenarnya pengen Aska menjadi teman sharing, teman curhat, atau seperti apa? Tidak perlu kesedihan itu kita umbar, karena dari 10 orang 9 orang melihat kita sedih itu menertawakan, satu cuma nggak peduli udah gitu. Jadi gue lebih baik memposting sesuatu yang gila, kayak yang pokoknya happy. Kenapa? Dengan kita menebar kebahagiaan, kita berharap juga orang bisa bahagia gitu, walaupun ada pencibiran apa segala macam, gue udah nggak peduli juga orang mau ngomong. Tapi Kalina bahagia dengan cara seperti itu? Gue lebih bahagia memposting gue lagi bahagia dibandingkan gue memposting diri gue sedih. Kenapa? Tapi itu kamuflase nggak? Sebenarnya bukan kamuflase sih, bukan, karena gue memang tidak mau mempertontonkan kesedihan gue. Gue akan memberitahu gue sedih atau gue lagi nggak bahagia ke kamar gue, ke Casey dan ke orang terdekat gue aja gitu. Nah kalau untuk Aska sudah punya kehidupan sendiri, dia udah hampir 18 tahun sekarang, dia udah dewasa. Jangankan untuk sekali ketemu dicium aja udah nggak kayak dulu kan gitu. Jadi gue mencoba memahami sebagai seorang ibu, memahami kesibukan dan keadaan anak gue sekarang gitu. Dia lagi mencari kayak apa sih tentang kehidupan dia sendiri juga kan, bagaimana kita juga waktu umur dia kan, kita banyak kan nggak mau dilarang apa segala macam, tapi gue percaya kan selama ditinggal sama papahnya bisa kontrol dia gitu. Gue hanya bisa melihat dari jauh. Tapi kangen nggak sih momen dimana ada keharmonisan ibu dan anak, even itu mungkin tidak harus satu rumah ya, tapi momen-momen itu masih bisa dirasain nggak sih sama Kalina, dengan notabene anak ikut bapaknya punya kesibukan sendiri, lu juga punya kesibukan sendiri, apalagi dia dewasa yang tidak gampang tadi dibilang untuk dipeluk, dicium segala macam. Kangen nggak momen keromantisan ibu dan anak? Di saat gue kangen, gue cuma bisa ngeliat ke cermin aja kok. Gue melihat diri gue, di situ ada Aska, karena darahnya Aska, darahnya gue ada dalam diri Aska. Jadi saat gue bercermin, gue bisa melihat diri anak gue sendiri. Dan sekarang gue lebih mencoba gue tidur ditemenin sama Aska. Bantalnya dia dari sebelum dia lahir masih ada sampai sekarang di sebelah gue gitu. Jadi kerinduan seorang ibu terhadap anak itu pasti ada. Apalagi gue yang selalu ngurusin. Cuma banyak orang bilang tugas seorang ibu tuh bukan cuma ngelahirin doang, gini-gini segala macam gitu. Tapi kan mereka nggak tahu gue tidak pakai babysitter saat ngurusin dia gitu. Gue yang mandiin, gue yang ngasih makan. Aska ASI sampai umur 3 tahun 1 bulan. Gue tidak bersosialisasi selama gue belum pisah sama bapak anak gue tuh, karena emang untuk anak gue gitu. Gue dedikasikan hidup gue untuk anak gue, dan saat gue pisah gue menitipkan anak gue bersama bapaknya. Kenapa? Karena gue tahu kemampuan gue dalam cari uang saat itu gue belum bisa. Jadi gue tidak mau nih egois gitu. Walaupun sebenarnya ya tetap aja harusnya lo bisa dong berjuang begini-gini. Iya, tapi Aska udah punya semua saat itu, dan gue nggak mau mengambil semuanya gitu. Jadi maaf banget, gue bukan menjual kesedihan atau air mata gue di sini. Gue pengen Aska nggak merasakan seperti apa yang gue rasakan saat orang tua gue pisah gitu.
Iya sih. Jadi kalau dibilang pengorbanan atau gue buang ego gue jauh-jauh, untuk siapa? Untuk anak gue, yang dimana orang-orang bilang kalian kan cuma pengen bebas. Kebebasan apa sih? Toh gue tinggal juga deket dengan anak gue terus, gitu. Yang mereka nggak tahu setiap malam kan gue selalu kangen sama anak gue sampai detik ini. Menurut Kalina Oktarani itu berpisah dengan Dedi itu yang terbaik buat Aska atau hanya terbaik buat kalian berdua? Buat semua. Karena di saat gue pun pernah menggugat cerai tahun 2009. Waktu itu gue mencabut gugatan gue karena gue berpikir gue pengen gue cabut itu karena anak gitu. Iya, anak selalu menjadi anak. Tapi akhirnya kita berpikir gini, di tahun 2012 gue menggugat cerai lagi, gue udah nggak mikir untuk kebahagiaan anak juga gitu. Gue memikirkan kebahagiaan gue, bagaimana gue bisa bahagia, bagaimana anak gue bisa bahagia kalau melihat keluarganya, orang tuanya tidak bahagia, atau selalu melihat orang tuanya tuh ribut kayak gitu. Walaupun gue ributnya tuh udah bukan ribut yang enggak gitu. Anak gue anak yang cerdas loh, dia bisa tahu mana orang tuanya lagi ribut atau enggak. Nah gue nggak mau anak gue ada di dalam kondisi yang menurut gue tuh bukan suatu rumah tangga yang baik gitu loh. Bukan rumah untuk Aska pulang. Gitu iya, loh. Betul. Jadi gue nggak tahu ya, untuk sebagian orang mungkin keputusan gue tuh salah, egois, mementingkan diri sendiri. Tapi dengan keputusan gue itu, gue melihat anak gue sekarang luar biasa kok. Iya. Gitu. Walaupun gue banyak kehilangan momen-momen sama dia. Iya, karena ketika momen dia mulai lahir, semuanya dipegang, otomatis kedekatan emosional itu terbentuk dalam waktu yang ASI 3 tahun kan. Itu ada kebentuk emosi yang luar biasa. Tapi kemudian dalam masa pertumbuhannya dia kemudian lepas, Kalina bisa dibilang tidak ada di samping seorang anak ABG yang tumbuh. Itu pasti kan juga kita nggak tahu ya bagaimana Aska pernah nggak mengekspresikan kesedihan itu bahwa Mama nggak ada sama Aska ketika Aska harus memasuki dia usia pernah marah sama gue. Dia pernah marah, dia bilang you left me when I was kid gitu. Tapi saat itu gue lagi umroh, gue lagi naik haji. Karena gue pengen minta jawaban dari Tuhan, keputusan gue ini benar atau enggak. Gitu. Jadi ya suatu saat nanti gue percaya mana gue akan tahu semua kok. Apa yang gue lakukan ini pengorbanan gue supaya bisa dia menjadi jauh lebih baik daripada gue. Gitu. Dengan gue melihat dia di postingan Instagramnya atau YouTube-nya dia, dan gue melihat anak gue tumbuh dan jadi laki-laki yang luar biasa, itu menjadi obat kerinduan gue selama ini. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah orang tua yang pisah tidak selamanya membuat anak broken home mungkin ya. Iya. Mungkin itu makanya anak gue bikin buku kan. Ternyata lebih baik. Kita nggak tahu kalau misal orang tua mempertahankan dengan kondisi yang tidak bilang baik-baik perpisahan saja. itu baik ya. Iya, betul. Gitu. Tidak semua. Tapi selalu ada. Ya. Memang yang dikorbankan selalu ada, tapi afternya bagaimana prosesnya itu yang kita. Makanya tergantung bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa mendidik anak supaya anak itu tidak merasakan bahwa perpisahan itu menyakitkan untuk anak. Oke. Kalina, gue mau nanya, dari tadi beberapa kali Kalina bilang bahwa gue lebih baik sendiri, kalaupun gue tidak dipertemukan dengan jodoh lagi sampai akhir hayat gue juga sudah ikhlas, sudah menerima gitu loh. Kalau boleh tahu, sebegitunya kah menutup diri untuk orang-orang yang katakanlah mencoba masuk lagi mungkin dalam kehidupan? Enggak sih, gue nggak nutup, cuma di saat gue ketemu orang yang menurut gue baik tapi akhirnya salah lagi. Jadi gue nggak bilang salah sih, nggak, maksudnya gagal lagi gitu kan. Makanya sekarang kayak kemarin-kemarin yang lu tahu juga, kalau gue tuh gue belum membuka, orang belum tahu. Gue belum kemarin-kemarin ya, gue bilang kemarin-kemarin gue belum mau membuka hati gue. Kenapa? Karena ya itu lagi, gue banyak orang yang selalu bilang kayak gini deh, ada orang yang pikir takut bahwa dia trauma untuk dapetin gue, nanti dia Kalina tuh mungkin takut juga kayak dengan nama gue, kalau gue sama Kalina tuh nanti maunya begini banyak gini. Gue nggak gitu loh, gue nggak gitu. Bukan berarti gue promosiin diri gue sendiri, enggak ya gitu, gue nggak gitu. Cuma karena apa sih,
gue juga punya ketakutan yang sama kayak gitu. Gue juga takut gagal lagi, gue takut disakitin lagi, gue takut ini, gue takut itu. Tapi balik lagi ya itu dia, sabar aja. Dan gue percaya suatu saat pasti akan dikasih kok yang terbaik gitu. Gitu. Oke, suatu saat akan dikasih yang terbaik. Sekarang pasti udah buka hati dong. Deket ada. Kita gue nggak mau bilang jalannya. Kalau gue nggak suka banget orang bilang jalanin atau just let it flow gitu, only that fish go with the flow menurut gue gitu. Jadi kalau gue gini, saat ini adalah proses dimana gue kayak gini loh, masa lalu gue kayak gini, usia gue segini, gue udah nggak mau kayak begini ini. Lu mau terima gue atau enggak? Kalau lu mau terima, ya udah, nggak ya udah. Oh, berarti lebih kepada kepastian Jadi gini, komitmen, dan bukan berarti kita harus buru-buru untuk yuk kita besok nikah, ini ini segala macam nikah, enggak. Kalaupun memang Tuhan memberikan gue jodoh, ya udah. Kalau misalnya itu ya kita mengenal aja dulu. Nggak di spill nih siapa yang lagi deket. Yang di spill. Iya dong, di spill biar orang melihat, karena kan image-nya selalu Kalina belum move on nih dari mantannya. Kalau di spill kan siapa tahu, oh Kalina sudah move on. Udah cukup kita berdua yang tahu. Cukup kita berdua yang tahu. Ya udah, nanti berarti gue tulis di itu aja ya, di caption. Woi, jangan. Pokoknya intinya gini, gue tidak pernah sebenarnya gini, gue tidak pernah menutup hati gue, tapi gue belum mau membuka untuk percintaan sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang gue mencoba untuk sedikit membiarkan orang ini nempel dikit lah di pintu gitu kan, lihat nih, oh ternyata kalian kayak gitu. Tapi nggak close the door ya? Hah? Gue nggak pernah close the door. Oke. Gue selalu open the door karena gue orangnya kan selalu terbuka. Oke. Tapi yang sekarang belum di pintu, tapi masih di window, masih di jendela. Loncat dia dari jendela ya, maling kali ya ampun. Tapi untuk supaya lo nggak fokus dengan kesedihan apa segala macam, kesibukan lo sebenarnya apa sih, Kal? Gue sekarang lagi waktu itu kan sebelumnya gue tuh kayak properti kan ya, tapi saat lagi pas pandemi itu mulai berantakan. Nah sekarang gue lagi mau bisnis adalah nanti kalau misalkan bisnis gue jalan, undang gue lagi ya, gue buat promosi. Gue undang, tapi nggak sendirian. Iya dong, gitu. Gila, gue akan siapin oh iya, gue akan bawa barangnya. Gue kan bawa barangnya, gue nggak sendiri, gue akan bawa barangnya gitu. Nah, gue sekarang lagi bisnis, kita lagi sering meeting untuk, ya mudah-mudahan insya Allah pertengahan tahun inilah keluar. Gitu. Jadi Bismillah. Berarti karena gue tidak mau begini ke laki-laki. Iya betul, ada kesibukan, ada pekerjaan yang memang serius nih dijalanin Kalina untuk menata masa depannya dengan dulu kan pendamping barunya. Oh Kalina tuh masih terima uang dari mantan suami gini-gini. Alhamdulillah dari sejak itu sih gue selesai enggak? Ya masih waktu itu masih ngasih beberapa lama gitu kan. Tapi abis itu sampai detik ini sih gue selalu alhamdulillah gue yaitu dari hasil jual beli rumah gue bisa membeli apapun yang gue mau, yang gue butuh gitu. Jadi ya saya kerja kok, bukan jadi peliharaan. Karena banyak yang mikir gitu. Enggak. Saya kerja kok bukan jadi peliharaan. Justru saya melihara Casey kan. Oh iya. Oh iya. Pasti pada penasaran Casey itu siapa sih? Casey nanti itu kasih tahu ya. sih? Casey sama Blue. Ada Blue sekarang. Oh iya, ada 2 sekarang. Oke. Terakhir gue pengen tahu nih, kalau misal gitu kan Kalina nggak selalu ketemu sama si Aska nih gitu loh, tapi sejauh ini orang yang penting dalam hidupnya Kalina adalah Aska tentunya gitu. Misal waktu boleh diputar atau nextnya atau hari ini, apa yang pengen selalu Kalina sampaikan buat Aska supaya Aska bisa percaya, bisa yakin bahwa mamanya ini sayang banget nih sama Aska? Mungkin say something. Udah terlalu banyak ya yang mama bilang sama Aska gitu. Suatu saat kalau Aska berumah tangga, suatu saat kalau Aska sudah memahami arti hidup dan memiliki anak, Aska akan tahu betapa cintanya mama sama Aska. Walaupun gak setiap hari ketemu, tapi kalau ditanya cinta itu apa, cinta itu Aska. Ya elah, cinta itu Aska, cinta itu Aska.
Oh iya, oke, cinta itu Aska bener. Tapi kita, oke, nanti gue tulis aja cintanya Kalina sekarang siapa. Tetap ya gue. Gitu. Oke, Cintanya Kalina. Aska sama ini. Sis, thank you loh sudah datang, sudah Sama-sama, cerita, sama-sama. sudah akhirnya terbongkar lah ya apa yang kita nggak pernah tahu. Ternyata Kalina tuh bukan orang yang terlihat di kamera, tapi dia juga bisa sedih loh, dia juga bisa nangis, bisa down, tapi ya pura-pura strong lah kalau Enggak lah. Enggak lah. Oke, Kalina Oktarani, thank you sudah datang, thank you Sama-sama. sudah sharing. Sama-sama. Oke, thank you sudah datang di eksklusif Sama-sama. Close the Window.